Usia Riau sudah 69, provinsi tersohor dengan hasil minyaknya. Marketing bukan hanya sekedar jualan. Dalam politik, memahami pemilih jadi tujuan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 teman pemilih. Jumpa lagi dengan saya Marisa Natra dalam Orasi, obrolan seputar demokrasi. Seperti biasa, di Orasi kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk kita bahas, kita bedah permasalahan tentang demokrasi dan juga kepemiluan. Nah, teman pemilih, kalau kita mendengar kata marketing atau pemasaran, biasanya yang langsung terbayang oleh kita pastinya ada produk, kemudian iklan, konsumen, harga, promosi, dan bagaimana sebuah produk itu dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, tetapi bagaimana seandainya marketing atau konsep marketing itu sendiri kita tarik ke dalam dunia politik? Bagaimana seorang kandidat mengenali pemilihnya? Bagaimana sebuah gagasan politik dikemas sehingga bisa dipahami oleh masyarakatnya? Dan bagaimana citra program, komunikasi, bahkan cara seorang kandidat hadir di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menentukan pilihannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini tentu saja akan kita bahas pada episode podcast kita kali ini, karena hari ini kita akan membedah sebuah buku yang sangat-sangat menarik, yaitu Political Marketing. Ya, strategi pemasaran dalam mempengaruhi keputusan pemilih, dan tentu saja akan jauh lebih menarik jika buku ini kita bahas langsung dengan penulisnya. Masya Allah. Baiklah teman pemilih, sudah ada di hadapan kita bersama kita kali ini penulis buku Political Marketing, Ibu Dr. Hajah Alfi Furwanti Alwi SEMM CMM CIKNR, begitu ya Bu. Ya, Assalamualaikum Ibu Alfi. Apa Waalaikumsalam. kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat sekali ya kelihatannya dan segar sekali. Memang aura orang cerdas itu nggak bisa dibohongin. Jadi hari ini spesial sekali teman pemilih, kita seperti yang saya antarkan di depan tadi Bu Elvi, Iya, kalau siap. kita akan membedah buku yang sudah Ibu luncurkan ini dan sangat relate sekali tentunya dengan KPU ya Bu ya. Iya. Ini buku terbitan 2000 2021 terakhir ya Bu ya? terakhir. Terakhir berarti 2 kali naik, Iya, 2 kali cetak? 2 kali cetak. 2 kali cetak ya Bu Elvi ya, Masya Allah. Atau kita kenalan dulu, sebelum kenalan sama bukunya, kita kenalan sama penulisnya dulu ya teman pemilih ya. Tadi Baik. saya agak sesak napas nih baca gelarnya nih Bu. Itu gelar profesi sih ya Masya Allah. kebetulan. Iya betul, kita mungkin literasi juga buat teman pemilih di Mhm. rumah. Nah, beliau ini Dr. Hajah Alfi Furwanti Alwi SEMM. CMM ini kalau saya nggak salah Certified Money Manager. Marketing manager, Oh, marketing manager. Oke, kalau CIKNR ini Certified International national Quantitative Researcher. researcher. Wih, berarti ini memang bukan kaleng-kaleng ini. Memang Yang bukan. kita hadirkan ini ya Bu ya, luar biasa. Beliau merupakan dosen tetap pada jurusan manajemen, betul ya Bu? Fakultas Betul. Ekonomi dan Bisnis Universitas Ah, Riau. betul. Beliau juga pernah dipercaya sebagai sekretaris jurusan manajemen FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau, pernah menduduki sejumlah posisi manajerial di lingkungan Universitas Riau, sekarang jadi dekan ya Bu? Iya. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian menariknya nih, ini menarik nih, pernah menjabat sebagai Kepala Bapeda Iya, kepala Indragiri Bapeda. Hilir. Iya benar. Oh, iya iya iya. Jadi tahun berapa itu Bu? 2012 awal sampai masuk 2014. 2012, oh berarti 2014 baru masuk ke Dinas Unri. Kesehatan. Oh baru Masih oh kepala dinas masih. kesehatan. Jadi udah banyak ketemu masyarakat sih sebenarnya dua-dua. Dinas itu kan langsung Wow, turun itu. iya iya iya. Jadi sebelum menjadi murni akademisi, merambah Akademisi dulu. murni dulu Oh saya. akademisi murni dulu, baru Mhm. masuk Iya, nyerempet ke struktural. diperbantukan menyerempet. Nyerempet ya. Berarti bisa dipakai di semua lini nih Ibu yang satu ini, Iya, luar perencanaan biasa. soalnya kan. Memang Mhm. orang cerdas itu bisa di mana aja Ibu ya. Sempat tenaga ahli DPRD juga ya Bu ya? Pekanbaru? Iya sih beberapa periode itu memang, lebih banyak sih tenaga ahlinya di, pansus. Karena yang Mmm, paling sering saya kawal itu sampai zamannya Pak Firdaus mhm. itu tentang ini, pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
Jadi kan itu Mmm. yang karena relate banget pernah di Bapeda kan, Iya jadi, iya. automatically itu kayaknya, udah nggak sulit gitu untuk memahami karena dokumennya dokumen yang sudah kita pahami sebelumnya dari sisi pemerintah kan. Iya iya Nah, iya jadi iya. ketika kita diminta, DPRD membantu pansus itu, Mhm. eee, orang pemerintah yang mengkritisi pekerja pemerintah. Betul betul betul. Ini menarik nih Bu, saya bilang di awal tadi kan kalau orasi kali ini kita sedikit berbeda. Mhm, Kita akan bedah buku Ibu yang dari kacamata terutama pimpinan kami nih, mhm, sangat menarik ini Bu, political mhm. marketing. Karena biasanya kalau bicara marketing, bicara produk ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana menjual produk. Mmm, Apakah kalau kita tarik ke politik, mungkinkah, para kandidat ini disamakan dengan produk atau seperti apa? Nah, nanti kita bahas, Bu. iya bener. Jadi, Marah dong menarik biasa ini, bukunya produk. ini menarik sekali karena Iya, mencoba mempertemukan ilmu marketing dengan ilmu politik. betul Nah, khususnya untuk memahami bagaimana strategi pemasaran politik betul. dan dapat berkaitan dengan keputusan pemilih, begitu ya, Iya, Bu, ya? harusnya sampai segitu. Baik, langsung saja, Bu. Mmm, Saya ingin memulai dengan sesuatu yang paling mendasar nih. Kalau masyarakat dengar istilah political marketing mungkin sebagian orang akan berpikir, "Politik kok dipasarkan, Bu? mhm. Politik itu kok dijual?" Gitu. Memangnya kandidat itu produk? Nah, bisa nggak Bu jelaskan, Bu, sebenarnya yang dimaksud dengan political marketing dalam buku ini, dan mengapa konsep pemasaran yang selama ini identik dengan dunia bisnis justru menjadi relevan dalam dunia politik? Iya, kalau, statement pertama, pemasaran itu tidak hanya untuk dunia bisnis sebenarnya. Bahkan dunia yang sifatnya non-profit, oriented pun butuh pemasaran. Ya. Seperti pemerintah, bagaimana masyarakat menerima program kerja pemerintah yang baik, itu kan Mhm. ilmu pemasaran sangat relate. Iya. Nah, kembali konteks pada buku, karena kita bedah buku tuh saya sangat hati-hati karena kan pasti merujuknya kepada, naskah di buku tersebut. Kalau kita gunakan istilah political marketing, itu sering kesannya seolah-olah kandidat itu seperti barang yang sedang dijual kan. Iya, betul. Jadi padahal pengertiannya sebenarnya tidak sesederhana itu Mbak, Marissa. Iya, Jadi kalau buku ini saya justru melihat, penjelasan awal itu mengatakan bahwa, sebagai pertemuan ilmu pemasaran dengan ilmu politik itu OKES melihat bahwa political marketing itu adalah suatu proses analisis. Jadi proses analisis kemudian merencanakan, mhm, kemudian mengimplementasikan dan kemudian mengendalikan program-program politik untuk mhm, membangun hubungan pertukaran yang saling menguntungkan antara institusi politik dengan pemilih. Jadi mhm, konteksnya hubungan pertukaran itu kan tidak terhenti hanya pada saat, dilakukannya pemilihan, iya, tapi dia akan menjadi berlanjut karena betul sistem kan Bu, betul, pemilih saat ini pastinya akan menjadi pemilih berikutnya dong. iya Artinya dia dibangun dalam konteks itu keberlanjutan iya sebenarnya, harusnya ya secara iya, ideal betul begitu betul kan. betul, Jadi yang diadaptasi dari marketing itu bukan semata-mata aktivitas menjual. Itu adalah, kita sampaikan bahwa yang diadaptasi dalam marketingnya itu adalah cara memahami pasarnya. mhm, Pasarnya artinya konstituen ya, iya, atau calon konstituen, kemudian mengenali apa yang mereka butuhkan, kemudian membangun nilai. Nah, nilai ini yang penting, konsistensi nilai itu harus dimiliki oleh produk, dalam tanda petik ya, mhm, eee, konstituen misalnya, iya, konstituen, apa namanya, kandidat. Itu kan kita anggaplah produk dalam tanda petik, bukan produk dalam pemahaman barang atau jasa. mhm, Dan kemudian ketika membangun nilai tentu harus berkomunikasi dengan baik dan melihara hubungan jangka panjang. Jadi dalam konteks politik, mhm, pasar itu masyarakat atau pemilih, kita maknakan seperti itu. Kemudian kandidat itu perlu mengetahui sebenarnya apa saja persoalan masyarakat yang relate saat ini dan mhm, yang akan datang ketika dia dilakukan proses transaksi politik itu sendiri. mhm, Kemudian apa kebutuhan mereka dan apa harapan mereka terhadap pemerintah yang iya, akan mereka gawangi. Kemudian aspirasi itu tentunya diterjemahkan dalam program, dalam kebijakan dan tawaran politik yang relevan. Nah itu, tapi konteks buku ini, poin paling pentingnya justru terdapat di sini. Jadi political marketing bukan konsep untuk sekedar menjual kandidat kepada pemilih. mhm, Buku ini menegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi pemilih seharusnya menjadi langkah awal dalam penyusunan program. Begitu. oh, Kemudian pemilih ditempatkan di sini sebagai subjek, Mbak, bukan sebagai objek.
Sehingga kita Mmm. memahami bahwa subjek kan punya keinginan yang harus kita pahami, kalau dia objek kan menjadi sasaran. Nah, Iya di iya situ iya. logikanya begini, bukan bagaimana membuat masyarakat mau membeli kandidat saya Iya. atau memilih saya, Mhm. tetapi bagaimana kandidat memahami masyarakat dan kemudian menghadirkan tawaran politik yang benar-benar relevan bagi mereka. Jadi itu harus Oh. dibangun, Mbak, dalam Iya iya marketing. iya iya. Jadi tidak bisa jualan itu tiba-tiba ada barang terus kita endorse dengan sangat, hard hard selling Iya istilahnya, iya akhirnya mereka beli. Itu, konteksnya menjual, tapi kalau iya. marketing itu lebih komprehensif dan lebih strategik. Nah, di sini juga saya, menjelaskan bahwa, Mhm. bagaimana ini harus kita lakukan karena dalam, perubahan politik kita menjadi Mhm. politik pemilihan langsung ya, Iya. itu kita lihat demokrasi menciptakan kompetisi. Karena begitu seseorang, terbuka untuk bisa menjadi salah seorang kandidat, jadi kan terciptalah satu kompetisi. Kita Iya. lihat di Indonesia sendiri pun partai politik banyak banget kan beda dengan, asal muasal negara di mana, eee, pemilihan langsung ini bermula. Mereka biasanya terdiri hanya dari 2 partai, Mhm mhm. Partai Demokrat dan Partai Republik. Sedangkan di kita partai banyak banget. Iya. Mungkin sekarang sudah lebih, berkurang ya, dulu pada awalnya kan sangat banyak. Iya Nah, iya. ketika hanya ada sedikit pilihan dan kompetisi itu lemah, sebenarnya kebutuhan terhadap marketing itu memang relatif sedikit. Berarti ada korelasinya, Bu, Ada, antara jumlah tetapi ketika kompetisi meningkat, ini ah kan kita hah, bicara iya, kompetisi ya, kompetisi. kompetisi meningkat itu kan, pemilihan sendirian punya tahapan cukup lama kan sebelum terjadinya, pemilihan itu Betul. sendiri. Sehingga kompetisi meningkat itu bisa berasal dari kandidat to kandidat, bisa aja dalam atmosfer, persaingan politik itu secara substansi, sejak dimulainya Mmm. tahapan awal pemilihan itu sendiri. Iya. Nah, jadi, kita bilang ketika kompetisi meningkat, kandidat bertambah, pilihan masyarakat semakin banyak, dan perilaku pemilih semakin dinamis pastinya. Nah, maka Mmm. kemampuan memahami pemilih itu pastinya semakin penting. Karena mereka yang punya kekuatan untuk memberikan kita bisa, menang atau tidak menang kan. Jadi mereka pihak yang menjadi subjeknya sebenarnya bukan objek. Nah, jadi saya melihat political marketing itu sebagai mekanisme penghubung Mhm. antara kandidat dengan masyarakat dalam sebuah sistem politik yang kompetitif. Jadi dia penghubung antara masyarakat, kandidat dengan masyarakat dalam sebuah sistem politik yang kompetitif. Nah, di sini, kalau kita hubungkan dengan keputusan memilih, itu Iya. sebagai conclusion-nya, fungsi political marketing sebenarnya adalah membantu kandidat membangun alasan yang cukup kuat bagi masyarakat untuk menjatuhkan Memilih. pilihan kepada Oh, dirinya. iya iya. Jadi bukan sekedar membuat kandidat dikenal, Mhm. tetapi membawa pemilih melalui proses mengenal, kemudian memahami, kemudian menilai, mempercayai, sampai akhirnya memutuskan untuk memilih. Jadi kalimat kuncinya begini sebenarnya sederhana, bahwa political marketing itu bukan menjual seperti menjual barang. Iya. Ia adalah proses memahami pemilih, Mhm. kemudian merumuskan nilai politik yang penting untuk pemilih, kemudian mengkomunikasikan dan membuktikan nilai tersebut kepada masyarakat calon pemilih. Pada akhirnya, seluruh proses ini bermuara pada bagaimana pemilih mengenal, menilai, mempercayai, dan mengambil keputusan terhadap kandidat. Begitu sih secara Wow, sederhananya. menarik ini. Jadi logika kita digeser ya, Bu, ya. Jadi Digeser, Mbak. tidak ada barang, kandidat lah ya dalam Mhm, hal marketingnya, mhm. marketing politik ini, ada kandidat kemudian pemilih harus memilih mereka dengan segala konsekuensi, dengan Yah, segala bentuknya, tidak segala seperti konsep tidak sesimpel itu ya, Bu. Tapi tidak. justru kita logikanya dibalik, ada kandidat menghadapi calon pemilih, maka kandidat itu harus mempelajari dulu Iya pemilihnya seperti dong, apa, pengennya apa. iya Nah, iya. makanya baru dia menciptakan bagaimana visi ke depan, program-program yang cerdas untuk Iya bisa beliau ini, kandidat ini dipilih iya, oleh masyarakat. betul. Wow, Memang, memang nantinya idealnya begitu ya, Bu, ya? iya, dan dia tidak berdiri sendiri hanya kepada produk politik kandidat, pastinya nanti Mhm. ada parameter lain yang harus dipahami secara strategik. Jadi kan, kandidat itu hanya satu entitas produk politik, yang lainnya Betul. banyak. Iya iya Nah, iya itu iya nanti kita iya. bahas mungkin ya di bagian-bagian buku yang Iya, lainnya. boleh, Bu. Teman memilih, salah satu hal menarik yang saya temukan dari buku ini adalah bahwa produk politik bukanlah sesuatu yang sederhana. Dalam buku ini juga produk politik antara lain dapat dilihat dari platform atau program politik, betul ya, Bu? Rekam jejak serta karakter personal kandidat. Jadi sebenarnya ketika seorang kandidat hadir di hadapan pemilih, yang ditawarkan bukan hanya wajah atau popularitas. Nah,
Bu Alfi, apakah benar dalam political marketing yang sebenarnya dijual bukan kandidatnya, Bukan tetapi hanya nilai, gagasan, program, rekam rekam jejak, dan harapan yang dibawa kandidat tersebut? Benar ya, Bu? Sebenarnya iya harusnya. Jadi Sebenarnya, heeh, tapi faktanya 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 harus kita bahas deh ya, karena di buku saya nggak bahas itu. karena karena Iya. biasanya popularitas juga relatable ya, Bu, dengan Iya, apa namanya, eee, peluang dia untuk mendapat hati masyarakat begitu iya kadang itu kan. dalam konstruk yang kita lihat sekarang kan harusnya seperti itu. Mhm. Tapi kalau kita bahas secara konsep marketing politik, akhirnya ada kesadaran kandidat bahwa dia harus meningkatkan, kemampuan dirinya sebagai Ya, satu itu produk dia. politik yang berkelanjutan. Betul Karena betul. kan, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kita menemukan orang terbaik untuk memimpin itu acak gitu kan, Iya. atau orang yang paling populer itu yang terbaik, itu juga tidak bisa dong. Nah, artinya kan dia populer, tapi ketika dia dalam konteks, memilih tanggung jawab untuk, nantinya menjadi seorang pemimpin, tentu saja dia harus melekat pada item-item yang bisa membuktikan baik dari rekam jejaknya maupun, tawaran politik yang dia berikan, bahkan nanti dalam 5 tahun pertanggungjawaban, janji, Iya. karena masyarakat kan percaya karena ada Mhm. janji. Di luar itu ada percaya bukan karena janji, mungkin ada, tapi Iya. kita nggak bahas itu. Nah, akhirnya itu kan menjadi suatu continuous, produk yang dirasakan oleh para konstituen. Harusnya Iya. seperti itu sih pemilihnya, jadi tidak berdiri sendiri kalau Iya. menurut saya. Berarti kan political marketing ini sebuah ilmu ya, Bu? Mhm, Berbeda mungkin dengan istilah kalau kita di masyarakat sudah cukup mengenal dengan istilah pencitraan politik nih, Bu, mhm. pencitraan. Kira-kira kalau menurut kacamata Ibu nih, apa yang membedakan, Bu? Kalau citra itu adalah cara kita untuk memberikan gambaran terhadap diri kita, kan Ya, citra tuh ya. Tapi kalau political marketing itu bagian dari political marketing itu ya citra sebenarnya, bagian kecil, satu bagiannya. berarti pencitraan tuh nggak salah sebenarnya, Bu? Nggak salah, Tapi kenapa konotasinya agak negatif nah, ya? tapi kan kita harus kembali lagi pada konotasi komunikasi. Citra kan Yes, juga cara berkomunikasi toh. betul. Ketika kita melakukan satu komunikasi yang positif, ternyata kita tidak positif, yang muncul adalah negatif. Ya kan Iya, begitu ya, betul betul. Mbak, ya. Nah, Iya. jadi kalau kita bicara apa bedanya citra dengan marketing politik, citra itu menyampaikan persepsi terhadap dirinya, tapi marketing politik membangun kualitas yang dipersepsikan. Oh Jadi oh bedanya di oh situ. oh, lebih deep lagi ya. Harus deep, Bu. Jadi kalau kalau dia citra tuh kesannya tuh lebih banyak Sementara mungkin kepada ya, Bu, kalau Eee, citra barangkali. opsional sih, Opsional juga ya? heeh, sementara atau tidak sementara karena, kalau kita citra kan, ujungnya itu kita namanya, apa namanya, produk produk branding, brand apa apa istilah personality branding istilahnya kalau Mhm, mungkin seperti iya, itu lebih tepatnya. Nah, kalau kita bilang citra kan bisa dia sifatnya kontemporer, kalau hanya citra. Sehingga ketika kita tidak deep memahami apa yang dibutuhkan oleh, calon pemilih, mhm, misalnya pemilih itu, ini contohnya ya, butuh, adalah, kebutuhan pemilih itu saat ini adalah peningkatan kualitas pendidikan iya misalnya, betul. seperti itu kan. Nah, kalau kita tahu, pemilih itu memiliki kebutuhan untuk peningkatan kualitas pendidikan, kan lebih dalam lagi macam-macam ya. Mhm, Ada pendidikan, tahapan pendidikan dasar dan sebagainya. Nah, kalau kita sekedar citra, mungkin menjelang waktu pemilihan kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan pendidikan, toh ya iya, seperti itu. Tapi dalam konteks, marketing politik, dia menciptakan branding personal yang sangat kuat. mhm, Sehingga memang memilih kandidat itu untuk diusung oleh partai, kan gitu nanti iya kan iya, prosesnya begitu kan. Dan, bukan hanya sekedar citra yang dibangun yang bisa memenuhi harapan, masyarakat sebagai calon konstituen, tapi bagaimana rekam jejak dia terhadap kebutuhan, masyarakat itu mhm, sebenarnya melekat kepada identitas personal orang tersebut. Artinya kita kan bisa melihat seseorang yang menjadi kandidat itu dulunya seperti apa sih? iya, Kok ujug-ujug langsung peduli pendidikan gitu kan. Artinya kalau sekedar itu namanya hanya citra, tapi kalau memang dia punya kualitas rekam jejak yang bagus untuk itu dan tidak harus, berada pada lingkungan pendidikan, tapi ada sesuatu yang bisa ditarik menjadi informasi,
bahwa dia punya kepedulian juga terhadap pendidikan dan itu Hmm. bisa dieksposur kan menjadi lebih kuat melalui program-program yang dia bangun. Jadi saya pikirnya begini dong, Mhm. kalau kalau marketing itu kan biasanya dia harus memahami apa menjadi kebutuhan dan dia menyediakan produk yang produk dalam tanda petik kalau untuk kandidat ini, yang nanti, konstituen itu bersedia untuk memberikan transaksi kepercayaan Iya. 5 tahunnya. Kan Mhm. itu sangat berat sebenarnya. Kalau kita cuman beli produk, tinggal bayar, ambil uang, konsumsi, Mhm. nggak puas, selesai. Kalau Iya. ini kan ketika kita yakin, memilih, pertanggungjawabannya harga itu mahal tidak mahal atau opportunity cost itu ada tidak ada itu 5 tahun loh. Iya, Nah artinya betul. kan, kalau kita berharap dulu saya ingat ya, mungkin boleh ya di luar buku Boleh sedikit boleh, ya, silakan, Bu. eee, buku ini saya hasilkan dari, eee, Penelitian? disertasi saya Iya. sebenarnya saat kita ngambil doktor marketing politik itu. Nah saya, pernah di-challenge sama para profesor penguji, closing statement Ibu setelah nanti, kita selesai ujian ini. Saya bilang, "Sebenarnya saya berharap," saya bilang kan ya, "di suatu saat nanti Suatu saat itu nanti. masyarakat bisa melihat, orang-orang terbaik di lingkungannya, Mhm. yang bisa mengejawantahkan apa yang menjadi harapan dan, politik bisa menjadikan itu sebagai kandidat." Jadi artinya, itu tahapan ideal. Jadi ketika kita ingin memilih, pemimpin suatu daerah ya, Mhm. semua atribut politik yang bekerja itu ya idealnya kan tidak ada bias ya, tapi kondisi itu kondisi ideal. Iya. Jadi, kita sangat berharap orang-orang terbaik itu muncul dengan rekam jejak terbaik dan terfasilitasi dalam politik, mendapat amanah kepemimpinan. Itu sebenarnya idealnya. Luar biasa. Idealnya seperti itu, dan saya selalu berdoa itu menjadi lebih ideal lagi ke Amin amin, kita depannya. doakan bersama, Bu. Jadi, Kayaknya itu doa kita bersama itu, Bu. iya, jadi, saya mengapresiasi banyak sekali orang-orang yang sekarang itu, punya hak untuk memilih, untuk bisa memiliki literasi yang lebih baik. Bagaimana tanggung jawab kecil kita menjadi kekuatan besar. Sehingga kelompok-kelompok pemilih yang nanti bisa menjadi target pasar, yang kita bilang segmentasi, yang kita Mhm mhm. kelola untuk menjadi bagian daripada masyarakat yang memilih dan mendapat manfaat yang sesuai dengan apa yang diharapkan itu terliterasi dengan baik, bahwa kecil pun peran mereka, mereka adalah bagian daripada Indonesia yang jauh lebih baik, gitu. Mulia sekali Heeh, pemikirannya. ya harus seperti itu, Harus Bu. seperti itu Kami gitu dari ya. orang akademik kan harus punya idealisme, Bu. Betul betul betul. Nah, tadi kita udah nyerempet juga nih di sisi menarik dari buku ini, Bu, Mhm, terkait dengan kalau di buku ini ada konsep 4P ya, Bu, ya, dalam, iya, mengenal konsep 4P dalam marketing, mmm, product, price, promotion, dan place. Dalam mhm. konteks politik, keempatnya mendapatkan makna yang berbeda kalau, Mmm, di buku ini. Nah, produk politik dapat berupa platform partai, rekam jejak, serta karakter atau citra kandidat. Kalau kita bicara produk politik, menurut Ibu apa produk politik yang paling kuat, Bu? Program rekam jejak atau figur? Atau semuanya saling berkaitan? oke, eee, 3 ya yang Mbak, 4 4. Mbak Yang 4 tanyakan tadi di market buku, iya. Product, program, price, rekam promotion, jejak, dan oh itu, place. bauran pemasarannya, Iya oke. iya. Ada 4 tapi khusus untuk produk ini, Mhm, untuk produk produk. produk itu, sesuai dengan buku saya mengatakan bahwa produk itu terdiri dari program, rekam jejak, dan figur, Mhm. seperti itu. Mana yang lebih kuat? Iya. Kalau menurut saya, juga saya tuangkan juga di buku kan, bahwa saya tidak memisahkan ketiganya itu, Mbak. Kenapa Oh. tidak memisahkan? Karena justru kekuatan produk politik itu muncul ketika program, rekam jejak, dan figur itu saling bersinergi menguatkan. Oh. Jadi makanya saya bilang beda dengan produk biasa, produk politik ini konsistensi branding-nya itu harus kuat. Ya karena gini ya, mungkin kita kecenderungan ya polanya sekarang kita lihat bahwa kandidat itu kan, munculnya justru mendekati waktu-waktu. Hmm. Nah sebenarnya itu dalam konteks, pilihan yang maju untuk sampai menjadi kandidat itu dia harus, punya dukungan politik melalui, partai kan, Iya. yang mengusungnya. Nah itu kan konteksnya sudah masuk dalam tahapan yang sangat strategik sebenarnya. Artinya itu ada tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar kandidatnya, tapi ada Iya. partai yang, berafiliasi kepada, para kandidat.
walaupun ada dinamika lain nih dengan partai, mungkin nanti kita bahas sedikit. Tapi Mhm. yang paling penting menurut saya ketika kita, ini, kita ingin menjadi produk politik ini dulu. Kalau kita dipilih menjadi produk politik itu kan konstruknya berbeda ya, Bu, ya, Iya. karena, dinamika sekarang tuh macam-macam ya. Artinya kalau kita kembali kepada kita yang ingin menjadi produk politik boleh nggak? Boleh dong harusnya. Nah, di sinilah ketika kita ingin menjadi produk politik dari sisi kandidatnya, itu ada program yang nanti kita mulai inisiasi melalui pemahaman kita terhadap kebutuhan pasar atau nanti dibentuk oleh, eee kelompok ya, Mhm. yang menjadi bagian daripada, kandidat tersebut. Kemudian rekam jejak dan figur itu kan memang wajib saling menguatkan. Kenapa begitu? Nah, program tanpa figur yang kredibel itu akan sulit dipercaya. Dia Mmm. programnya bagus tapi figurnya nggak kredibel. Nah, Oke. gimana masyarakat percaya dia punya jargon politik yang bagus tapi dia nggak kredibel? Kan itu satu, kenapa alasan dia harus Jadi calon pemimpin juga sebenarnya dia juga harus mempersiapkan diri jauh-jauh harus waktu ya, Bu, ya? Harus, heeh, harus Bu, karena Iya. begini, kesadaran anak muda misalnya bahwa negara ini butuh orang-orang terbaik, harusnya mendorong anak muda untuk menjadi yang terbaik dari sisi politik, Iya 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 kan? iya. Karena kesadaran itu harus muncul dari masyarakat Bu, karena yang menjadi pemimpin itu memang bagian dari masyarakat, bukan sesuatu yang secara instan akan kita temukan, kan dia dibentuk, yang membentuk itu kalau kita di Indonesia kan tidak ada lembaga membentuk calon pemimpin, mungkin nanti, dari awal kan, Iya tapi iya. kan itu dibentuk oleh kesadaran lingkungan sendiri, kemudian mungkin ada rekam rekam jejak, informasi yang dia terima atau hal lain, Mhm. tapi idealnya figur yang kredibel itu harus dibentuk menjadi suatu branding. Jadi kalau kami memang kita ingin menjadi pemimpin ya jagalah rekam jejak kita dengan sangat baik kan. Iya. Apalagi sekarang rekam jejak digital itu gampang banget diakses. Kemudian juga figur populer tanpa program yang substansi juga mudah kehilangan arah. Berarti harus Populer satu kesatuan itu iya ya, harus ada kesatuan. nggak bisa. Dia populer tapi, programnya, tidak substansial gitu. Tentu Iya. tidak ada arah yang dia berikan kepada, calon pemilih. Kemudian rekam jejak tanpa kemampuan mengartikulasikan program masa depan juga tidak cukup. Dia punya rekam jejak, tapi kemampuan mengartikulasikan program untuk orang yakin memilih jiwa juga harus. Nah, jadi secara teoritis sebenarnya, nah produk Mhm. politik merupakan kombinasi dari platform platform Iya. politiknya, kemudian fast record, jejak masa lalunya, dan personal karakteristik. Jadi Iya iya personal itu jadi pertanyaan bukan mana yang paling penting sebenarnya, iya. tetapi mana yang paling penting secara absolut itu bukan tidak terlalu tepat untuk dipertanyakan, tetapi apakah ketiganya bisa konsisten satu sama lain. Nah, Oke. jadi dia tidak mana yang paling tepat, tapi bisa konsisten ndak itu satu sama lain. Artinya dia harus clear bahwa program, rekam jejak, dan figur itu harus saling menguatkan. Karena kepercayaan ini 5 tahun loh. Iya Nah, betul. tetapi kan, misalnya gini, kandidat membawa isu pemberantasan korupsi, misalnya gitu, Iya. "Wah, saya nanti akan, sangat tegas terhadap Mhm. koruptor-koruptor," misalnya seperti itu. Nah, pemilih bukan hanya melihat program anti korupsinya, tapi mempertanyakan bagaimana rekam jejaknya. Iya. Nah, kira-kira dia mengatakan bahwa dia akan membawa program anti korupsi, rekam jejaknya seperti apa. Tapi kan ingat ya, tidak semua pula pemilih itu accessibility-nya ada ya. Iya Nah, ini betul. persoalan orang lain nanti nih. Iya. Nah, misalnya saya bilang tadi marketing sosial, itu ada orang lain yang akan bergerak. Jadi ini sangat riuh sebenarnya pasar politik ini, Sangat kalau luas ya, Bu, ya. kalau dulu saya dalam disertasi saya, bahkan di buku saya nggak masukkan, di disertasi saya itu ada 7 interaksi pasar politik yang nanti harus kita perhatikan. Ini hanya salah satu saja. Mmm, Heeh, jadi nanti dari akan 7. sangat luas ya, ada kalau di naskah disertasi saya itu lengkap, ada 7 pasar politik yang bisa dielaborasi Mhm. untuk supaya politik ini bekerja bersama-sama, menghasilkan pemilih terbaik dan kondisi demokrasi yang terbaik. Nah, apakah gaya hidupnya tadi, apakah rekam jejaknya, konsisten, bagaimana rekam jejaknya? Iya. Apakah gaya hidupnya konsisten? Mhm. Rekam jejak ini tapi gaya hidupnya borju, nah gitu kan, kita berpikir kan, Iya iya iya. masyarakat tuh kalau kayak, saya pernah dengar tuh salah satu Ali bin Abi Thalib Mhm. itu mengatakan, pemimpinnya adalah orang yang paling menderita, dalam tanda Iya, petikan, artinya dia harus lebih lama tidur daripada masyarakatnya. betul. Jadi itu kan
kayaknya masuk ke hati kita. Memang saya bidangnya di marketing sosial sebenarnya, tapi marketing politik itu bagian dari marketing sosial. Kemudian bagaimana lingkungan politiknya, itu kan dipertanyakan. Ya. Heeh, dia berada dalam nah kita tuh sekarang tuh absurd banget. Kenapa gitu? Karena kalau kita bicara lingkungan politiknya kan kandidat biasa berasal dari kader partai atau bukan kader partai toh? Nah, Ya. artinya kan itu sangat membuka ruang bagi pihak-pihak lain untuk memberikan penyadaran secara quality. Jadi dia tidak Betul. bergerak dua arah pemilih kandidat, tapi ada interaksi di luarnya yang harus dibangun sebenarnya. Kalau kita terjemahkan saya bilang ada 7 pasar yang bergerak, tapi kita tidak bahas saat ini kan. Iya. Nah itu jadi, keputusannya selama ini mencerminkan nggak nilai tersebut, anti korupsinya? Misalnya, enggak gitu kan. Tapi masyarakat juga belum tahu terinformasi sebenarnya kan, tapi itu secara sempurna kita bisa melihatnya seperti itu. Masalah kita itu sampaikan informasi itu kepada pemilih, itu Ya. kekuatannya berasal dari dirinya dan kandidat lainnya. Kan bisa kan, oh ini ternyata pernah punya sejarah Rekam begini, jejaknya kurang. mungkin, ada black campaign-nya muncul gitu Betul. kan, ya karena pemilihan itu kan waktu terakhirnya ada pada saat hari H, dan kemudian jadi produk politik yang paling kuat itu adalah produk politik yang memiliki koherensi, koheren dia, artinya ada kesesuaian antara siapa kandidatnya, apa yang pernah dilakukan dan apa sekarang yang dia janjikan, ya begitu. Jadi Mmm. dia kompleks sih. Iya kompleks ya, Mbak, ya, Nah, dan tapi kan konsistensi dari si kandidat heeh, itu juga tapi saya percaya dipertaruhkan. mekanisme berpikir orang yang terliterasi terhadap hal ini akan sama. Dia akan Ya. membentuk segmen sebenarnya. Nah sekarang, apakah segmen situ sudah terinformasi atau tidak terinformasi, itulah gunanya riset nanti ke depannya. Betul Nah betul seperti betul. itu. Itu baru satu halaman Bu, produk, kemudian Mhm, ada price lagi Bu, bahas promotion dan mhm, list, saya rasa kita nggak bahas itu dulu ya, mhm. biarkan nanti masyarakat membeli bukunya dan baca ulik secara mendalam di buku tersebut. Mhm, Kita masuk di segmentasi pemilih dulu ini Bu. baik, Teman pemilih, ada satu hal yang juga sangat menarik dari buku ini, yaitu tentang segmentasi pasar politik. siap. Nah, pemilih itu tidak homogen. Ada pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih perkotaan, pedesaan, dan seterusnya. Buku ini menjelaskan pentingnya memahami karakteristik kelompok pemilih agar strategi komunikasi dan penawaran politik bisa lebih tepat, kan Iya, begitu ya, heeh, Bu? betul. Nah, bagaimana sebenarnya nih Bu Alfi cara memahami pemilih tanpa terjebak pada stereotip? Oke, eee, dalam konteks ilmu marketing, kita memang mengenal segmentasi. Jadi segmentasi yang clear kita bagi, itu memudahkan arah program sebenarnya. Karena begitu segmentasi itu, clear ya, nanti akan beda tuh segmentasi barang dengan segmentasi politik pastinya. Itu kita akan mengenal lebih jelas dan tepat siapa yang menjadi target kita, akan ada Iya, kenal, strategi marketing kan betul. STP tuh, segmentasi targeting positioning. Nah, kalau kita memahami, segmentasi itu sebenarnya kita tidak boleh terjebak pada stereotip. Jadi artinya begini, bahwa segmentasi itu bukan stereotyping, Iya, dia tidak stereotip. Jadi kita, kalau stereotip itu dia memberi label kepada individu itu mhm. berdasarkan asumsi. Nah, Oh, jadi kan gitu. asumsi itu enggak fakta, Iya iya, asumsi. asumsi Jadi ya. dia, stereotip tuh dia labeling, Mhm, eee eee, labeling, calon pemilih itu berdasarkan asumsi dia. mhm, Nah, sedangkan segmentasi itu adalah instrumen analitis ya, mhm, instrumen analitis untuk memahami pola kebutuhan. iya Jadi pola kebutuhan politik artinya ya kalau iya. kita terjemahkan dalam marketing politik. Jadi segmentasi instrumen analitis untuk memahami pola kebutuhan sehingga, memahami pola kebutuhan, kepentingan, dan perilaku kelompok Iya. dengan menggunakan data. Jadi Mmm. bedanya di situ stereotip asumsi, kalau sini database. Nah, Iya jadi iya iya. begitu. Nah, jadi buku ini juga menjelaskan bahwa masyarakat politik itu bersifat heterogen. Karena itu segmentasi kita bisa perluas. Misalnya kita berikan segmentasi itu berdasarkan geografis, Iya. kemudian demografis,
kemudian psikografis, perilaku juga bisa disegmentasikan, sosial budaya bisa kita segmentasikan, kemudian pendekatan sebab akibat terhadap isu politik juga bisa kita segmentasikan. Bahkan buku terbarunya Kotler itu menyatakan bahwa pola penggunaan media sosial juga bisa menjadi salah satu segmentasi. Misalnya Gen Z sukanya Ya. apa, itu bisa menjadi segmentasi. Dan sangat berkembang ilmu-ilmu marketing ini. Dan kita bisa relate lah dengan target pemilih yang kita asumsi, misalnya Provinsi Riau. Di Riau sendiri kan, baru saya data yang saya tadi cek, bahwa kita punya generasi, kita kenakan X, Z, Y gitu kan. Bahkan generasi muda itu yang kecenderungan menjadi pemilih pertama itu angkanya cukup tinggi di sini. Nah, saya lupa ya, pasnya apa, 46% atau apa. Ibu menyinggung tadi medsos itu berpengaruh, Bu? Signifikan nggak, Bu, masalah dalam signifikan sistem tidak signifikan political kita lihat dulu konteks kontennya seperti apa dan siapa yang menggunakan membuat kontennya. Kalau kita bicara media sosial nanti kita bisa perjelas karena begini. Dalam sekarang tuh kan terjadi banyak sekali, bahkan kita bilang itu kita sangat banyak informasi yang bahkan bukan hanya kita yang bisa memproduksi, netizen juga bisa memproduksi informasi kan. Nah, sehingga sangat luas. Jadi saya kembali lagi di sini. Jadi kalau kita mengatakan media sosial gitu kan, saya bikin kata anak muda pasti suka media sosial, kan begitu kan. Tapi atau masyarakat desa pasti berpikir seperti ini. Itu kan asumsi kita, Bu. Masih asumsi kan Masih anak asumsi, muda betul. suka media sosial itu masih asumsi. Tapi kalau data mengatakan bahwa anak muda itu menghabiskan waktu 10 jam untuk media sosial. Nah, itu kan berarti data, kata siapa datanya kan itu salah satu sumbernya. Nah, kalau itu yang tadi anak muda suka media sosial itu stereotip kalau menurut saya masih. Kalau tidak ada data. Nah, sekarang jadi kalau dia segmentasi karena dia berbasis data harusnya bertanya apa persoalan mereka. Nah, sehingga mereka suka dengan media sosial sebenarnya persoalannya apa gitu kan banyak di apa yang mereka anggap penting. Nah, kenapa media sosial? Apanya yang penting? Oh, ternyata pentingnya kecepatan penyampaian waktu. Padahal di situ banyak sekali yang hoax kan, Bu, sebenarnya. Tidak semuanya valid kan. Kemudian bagaimana cara mereka mengkonsumsi informasi tersebut? Apakah hanya sekedar scroll atau dia tertarik pada satu konteks? Nah, bahkan kalau kita bicara politik itu ada masanya yang menjadi paling tinggi itu adalah masalah politik. Anak muda kelompok usia berapa yang suka? Kan enggak semua, Bu, sebenarnya. Jadi masih luas cara kita memahami stereotip suka media sosial itu dengan konteks produk yang kita akan pasarkan. Nah, pengalaman mereka juga terhadap pemerintah seperti mana? Apakah menimbulkan apatisme? Seperti itu sih. Nah, itu yang harus kita pisahkan antara konteks segmentasi tadi, kemudian ada masalah stereotip dan marketing politiknya. Nah, kalau kita lari lagi kepada segmentasi yang tadi kita bicarakan, salah satunya variabelnya misalnya kan ada demokratis, geografis. Nah, itu dalam konteks marketing politik itu hanya titik awal, Bu, sebenarnya. Hanya titik awal. Jadi misalnya begini, 2 orang yang pada usia sama-sama 21 tahun suka media sosial ini ya, bisa aja memiliki pandangan politik yang berbeda kan? Nah, jadi dia kan harus menjadi 2, tidak single, dia akan membentuk satu psikografis namanya. Nah, jadi dia akan membentuk irisan-irisan, di mana di psikografis itu ada hal lain yang harus kita cek, apakah pendidikan, pengalaman, nilai, gaya hidup, kemudian kondisi ekonomi mereka. Ya kan kalau kita bicara kondisi ekonomi nanti kelompok anak muda dan kondisi ekonomi yang sekarang bicaranya have dan sebagainya itu kan Orang have gitu. orang have gitu akan beda cara dia menerjemahkan demokrasi itu dan komunitas dia selama ini karena ada komunitas yang banyak sekali dan itu bisa didapat datanya, Bu, hingga Mbak, sehingga tingkat literasi politik mereka itu berbeda sebenarnya. Memang data riset itu menjadi sangat penting. Jadi bukan polling ya, tapi riset. Nah, riset itu deep banget. Dia harus dilakukan jauh sebelum polling sebenarnya. Karena polling itu kan efek. Kalau misalnya didesain data risetnya dan kemudian ada kandidat yang memang memenuhi itu ketika polling insya Allah tinggi. Nah, tapi kalau hanya melihat
Kalau kita melihat kan, ini tapi benar juga sih polling, karena beberapa kandidat itu kan yang calon itu kan Mhm, di-polling baru dipilih, betul juga, tidak ada yang nggak ada yang salah. salah Cuman dari itu. membentuk, personal branding yang kuat itu akan sangat dengan konsisten dan koheren, itu nanti ketika memang itu tertarik tertarik atau ditarik menjadi satu kandidat tuh biasanya polling-nya akan tinggi, saya yakin itu. Mhm, seperti itu. Bu Alfi, ini bukunya menarik sekali tapi waktu jua nih yang kita udah ada di penghujung ya Bu ya. Mhm. Ingin sekali kita masih banyak yang perlu kita elaborasi dari buku ini sebenarnya, tapi Mmm, podcast kita durasinya nggak sepanjang kalau kita nanti mana tahu nanti kita bisa bikin acara khusus ya Bu ya, bedah buku ya, bol buka Suba. insyaallah, Ya Bu ya, jadi kayaknya nggak bisa kita elaborasi sepenuhnya ini di podcast kita. Berarti terakhir ini Bu, mhm. kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai closing statement? Menurut Ibu mungkin marketing yang sehat bagi demokrasi Indonesia itu seperti apa? Oh, political marketing yang sehat? Oke, ini saya coba Iya, cek ya. Ini yang closing statement ya? iya closing statement lagi Iya. Bu. Kalau closing statement itu memang merangkum apa yang, Ibu maknakan, tetapi Iya, mungkin tadi belum tersampaikan boleh dalam silakan. pembicaraan kita. Artinya, maksudnya ini merangkum yang Ibu maknakan, tapi Iya, mungkin tadi belum kita bahas iya, kaitannya. betul, betul, betul. Kalau menurut, saya sih political marketing itu pada prinsipnya bukan untuk, bukan tentang bagaimana memenangkan pemilih sebenarnya, tetapi bagaimana memahami pemilih. Jadi dia lebih deep sebenarnya. Jadi Iya, kalau kita mau melakukan political marketing dalam proses kita untuk menjadi kandidat suatu saat nanti itu sangat kuat. Sehingga di sini sisi lainnya adalah bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dengan memahami peran kita terhadap masa depan yang kita percayakan pada suara yang kita berikan. Jadi ada 2 sisi ya, iya, iya, sisi iya. pada orang yang, nantinya akan menjadi kandidat dan sisi orang yang nanti akan menjadi pemilih. Jadi dia bekerja dalam 2 ranah itu secara substansi, tapi perannya bukan hanya kandidat ya, pasti ada pihak-pihak lain yang masuk menjadi bagian yang menciptakan political marketing yang wise dan bisa menghasilkan, kandidat terbaik untuk, eee, daerah, salah Wah, satunya begitu. luar biasa. Terima kasih Bu Terima Alfi. kasih. Masya Allah sekali terima kasih Ibu untuk insight-insightnya yang luar biasa dari bukunya ini. Wah, sebenarnya banyak yang ingin kita elaborasi tapi waktu yang nggak mumpuni ya Bu ya, Iya. yang tidak mendukung. Baik, teman pemilih, dari perbincangan kita hari ini, kita banyak belajar bahwa political marketing bukan semata-mata tentang bagaimana memenangkan suara. Lebih jauh dari itu, political marketing berbicara tentang bagaimana memahami masyarakat, mengenali kebutuhan pemilih, membangun komunikasi, menawarkan gagasan, dan menciptakan hubungan antara kandidat dengan masyarakat. Dan tentu saja pada akhirnya keputusan akhir tetap berada di tangan pemilih. Karena dalam demokrasi, pemilih bukan sekedar target kampanye, pemilih adalah pemegang kedaulatan. Untuk itu, berakhir sudah orasi episode kita kali ini. Jumpa lagi di orasi berikutnya. Seperti biasa saya tutup dengan pantun. Pergi liburan membawa keluarga, pulangnya terasa lama sampai. Politik bukan sekedar menang dalam pemilu semata, tapi bagaimana amanah dijaga untuk rakyat yang kita cintai. Saya Marisa Natra undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.